Profesor asal Amerika pernah mengatakan bahwa beliau sangat setuju jika pemerintah Malaysia yang membiayai beasiswa untuk para mahasiswa yang ingin belajar bahasa Melayu. Hal ini disampaikan oleh salah satu profesor asal Amerika. Ini dia. Malaysia masih memiliki ambisi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan memasukkan bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Namun, seorang profesor dari Amerika memberikan kritik bahwa jika suatu negara ingin bahasanya diakui secara internasional, bahasa tersebut harus digunakan secara luas dan konsisten oleh seluruh warganya terlebih dahulu. Kritik ini menjadi tamparan bagi Malaysia, mengingat warga Malaysia sendiri masih banyak yang ogah berbicara dalam bahasa Melayu. Untuk mempelajari mana-mana bangsa secara keseluruhan, pertama sekali kita perlu menguasai bahasanya. Beberapa tahun yang lalu, saya ikut serta dalam konferensi Minda Islam orang Melayu di Malaysia. Dalam konferensi ini, seorang Melayu dari Amerika Serikat mengucapkan pidato mengenai tema tersebut dalam bahasa Inggris. Saya pun bertanya kepadanya, apakah Bapak berbahasa Melayu? Tidak, jawabannya. Bukankah kita sanggup berpikir hanya berkat bahasa? Bagaimana mungkin seorang tidak berbahasa Melayu tetapi membicarakan minda pemikiran Melayu? Di sini juga sering-sering kalau saya bertanya apa-apa kepada orang berbangsa Melayu, sering dijawab dalam bahasa Inggris. Tanya lagi, dijawab dalam bahasa Inggris lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai mengantara bahasa Melayu dari dalam negeri. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Lebih 307 juta penuturnya. Saya sangat bersetuju kalau kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Tetapi persoalannya, adakah kita bersedia? Pertama, ramai dari kalangan rakyat kita sendiri pun tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kedua, banyak nama jalan, tempat penginapan dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. Ketiga, ramai warga asing, bahkan pelajar-pelajar asing datang ke kita, ada yang sampai dah duduk 10 tahun pun masih tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Keempat, realitinya ramai orang Melayu di bandar, orang Melayu elit yang lebih selesa berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Yang kelima, yang paling pelik, orang Melayu kita rasa teruja dengan orang Cina dan orang India, Malaysia yang boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kalau kita nak pergi jauh, kita kena perbaiki semua ni. Saya lihat kita sendiri pun tak serius untuk memartabatkan bahasa kita dalam negara ini. Bahkan ramai juga orang-orang Melayu yang tak bersetuju dengan gagasan ini. Ini sesuatu perkara yang aneh. Apa kata anda? Jadi melalui kerjasama itu, kami juga mengadakan program bahasa Melayu sebagai satu bidang tetap dalam kurikulum di sana. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan untuk membuat kamus bahasa Melayu Inggris online selama 3 tahun. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika untuk membawa mahasiswa yang belajar bahasa Melayu mengikuti program bahasa Melayu di Malaysia selama 2 bulan. Waktu itu saya selenggarakan di Pahang. Orang yang ingin melanjutkan pengetahuannya tentang Malaysia dan bahasa Melayu justru boleh mohon dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika. Okey, Amerika yang membiayai pengantarbangsaan bahasa Melayu, bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Paling meletak orang di Ohio kalau di Amerika, atau di Leiden kalau di Belanda, ya. Jadi
dana itu semua satu program yang sangat sukses. Sudah 3 orang yang belajar dengan saya, walaupun saya hanya di NIU selama 4 tahun 5 tahun. Orang yang belajar dengan sudah 3 orang ambil PhD tentang aspek budaya di Malaysia, ya kan? Tapi itu semua dana dari Kementerian Luar Negeri Amerika, Kementerian Pendidikan di Amerika, bukan dengan dana dari Malaysia. Saya sangat setuju kerajaan Malaysia yang harus keluarkan dana melalui kementerian yang sesuai untuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang mau belajar bahasa Melayu. Tidak seharusnya di Amerika memilih negara yang lebih kecil. Banyak negara di Afrika yang pasti akan mau datang ke sini untuk belajar bahasa Melayu. Saya sendiri menunggu bus di Kajang itu, jumpalah orang dari Burkina Faso dan sebagainya yang datang belajar di sini. Kerajaan Malaysia kalau ingin betul-betul melanjutkan atau maksud saya mengembangkan pengantarbangsaan bahasa Melayu itu bukan melalui setiap tahun ada simposium besar-besar dan sebagainya. Yang lebih penting lagi, ada program yang mantap dari berbagai bidang, dari berbagai kementerian untuk memajukan dan menarik orang untuk belajar bahasa Melayu di luar negeri. Dan mungkin belajar di Malaysia kemudian atau buat penelitian di Malaysia. Itu caranya di Amerika. Saya sendiri waktu buat penelitian di Indonesia untuk S3 saya, dananya semua dari Kementerian Pendidikan di Amerika. Saya hanya ingin merespon, membalas, mengangkat baliklah cerita tadi itu. Penguasa, saya lihat ada wakil negeri Belanda di sini. Dan dia boleh beritahukan bahwa semua buku yang dihadiahkan pada KITLV di Leiden sudah diserahkan pada perpustakaan dan tidak ada ruang baca Malaysia lagi. Kan dulu bertahun-tahun ada ruang baca buku-buku dari Malaysia, semuanya sudah diserapkan. Tidak ada profil Malaysia lagi di situ. So artinya kita harus ambil tindakan yang bukannya buku, yang bukannya keras, bukannya barang, bukannya hadiah untuk orang yang pernah jadi profesor lama, jadi kita lantik dia, bagi dia kerusi di Ohio kah atau di Leiden kah. Harus ada guru bahasa, harus ada penjagaan, harus ada pendidikan untuk guru bahasa. Jangan kirim lagi buku, kirim orang dan bawa orang kemari. Itu caranya untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Bukan dengan banyak-banyak buku yang akhirnya diserapkan dan hilang dalam koleksi yang lebih besar. Dan bukan dengan hanya menghadiahkan orang yang sudah berkhidmat di Malaysia, kita berikan dia 1-2 tahun di Amerika, di Belanda, di Jerman dan sebagainya. Tidak ada kesinambungan, ya kan? Tidak ada kesinambungan dalam semua proyek seperti itu. So mungkin lebih baik saya tidak sambung lagi karena sudah habis waktu kah? Terima kasih. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar. Nah, ternyata betul ya bahwasannya Bapak Profesor Dr. James tadi mengatakan di dalam pidatonya bahwa beliau sangat setuju jika pemerintah Malaysia yang mengeluarkan biaya untuk beasiswa para mahasiswa yang ingin belajar bahasa Melayu ya. Mungkin ini bukan hanya kritik tapi sekaligus usulan juga ya. Seperti apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Bapak Profesor tadi ketika melanjutkan pendidikan S3-nya waktu di Indonesia ya. Beliau dibiayai oleh pemerintah Amerika, bukan dari negara lain. Kemudian terkait buku ya. Jadi tadi mengatakan bahwasannya jangan hanya sebatas mengirimkan buku dan buku. Tapi yang diharapkan kirimkan juga tenaga pendidik atau guru yang mahir dalam bahasa tersebut gitu. Karena ya kita pasti tahu kalau buku itu gampang hilang, gampang rusak dan lain sebagainya ya. Jadi bukan hanya itu saja, kirimkan juga tenaga pendidik ya. Mungkin kalau menurut saya ini perihal strategi aja sih ya, perihal strategi dalam mempromosikan bahasa. Karena mungkin Malaysia juga ingin bahasanya diakui secara internasional. Oleh karena itu mereka membuat strategi.
Tapi kalau menurut saya strategi ini harus ditingkatkan lagi. Saya tidak mengatakan strategi yang telah disusun atau yang telah diterapkan tidak tepat ya. Saya tidak mengatakan demikian, tapi perlu ditingkatkan lagi. Karena kita kalau kita nggak mau meningkatkan skill atau strategi, pasti kita akan tertinggal oleh orang lain atau oleh negara lain gitu teman-teman ya. Dan saya perhatikan sepertinya video tadi itu sudah cukup lama ya. Bisa jadi pemerintah Malaysia sudah menerapkan atau merubah strateginya menjadi lebih baik lagi. Mungkin sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor James tadi ya. Jika memang sudah diterapkan, saya ucapkan luar biasa untuk Malaysia ya. Oke teman-teman, saya rasa sudah jelas. Oke, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye.